Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa diterima dengan baik suaranya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, alhamdulillah. Yang pertama dan utama, saya mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersilaturahmi di era penuh dengan perkembangan teknologi ya hari ini. Walaupun kita terpisah-pisah, tapi kita tetap bisa dipersatukan dengan adanya teknologi live conference seperti ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi besar baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama juga ucapan terima kasih ini kepada unsur pimpinan program studi Bapak Ketua Prodi Pak Amir Samswadi, Ibu Sri Hartati, Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik atau Psikosospol Universitas Abdul Rahab. Kemudian kalau ada di sini perwakilan dari fakultas, saya juga mengucapkan terima kasih atas agenda yang luar biasa ini. Mudah-mudahan senantiasa berkelanjutan pada seri-seri berikutnya dengan tema yang jauh lebih menarik tentunya. Mungkin ada Pak Dekan atau Wakil Dekan atau unsur pimpinan di fakultas. Saya mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi. Kemudian dari universitas mungkin kalau ada. Dan tentunya rekan-rekan Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Terima kasih atas penghargaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bercerita atau berkisah sedikit lah ya tentang masyarakat adat. Kebetulan memang terkait dengan masyarakat adat ini di prodi kita itu yang diamanahkan untuk mengampu mata kuliah pemerintahan masyarakat adat atau disingkat dengan PMA, itu salah satunya adalah saya dengan satu lagi dengan Pak Dr. Haji Zamhasari MA, insya Allah ya. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan juga berangkat juga sekolah. Kira-kira Pak Zamhasari monitor ini atau tidak? Amin. Tadi ada, Pak. Ada ya, yang mudah-mudahan. Langsung saja lah ya, kita seperti kuliah saja lah ya. Izinkan Sangat saya monitor. untuk monitor, Masya Allah, luar biasa. Oke, izinkan saya masuk dari dua device ya. Oke. Baik, berbicara masalah masyarakat. Jadi kita mulai dengan definisi terlebih dahulu lah ya, definisi, dan yang lebih penting lagi dari sekedar definisi itu adalah akar kata atau akar bahasanya. Jadi masyarakat itu berasal dari kata bahasa Arab, ya ini kata syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Kemudian masyarakat diterjemahkan oleh Kuncoro Ningrat itu adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Nah, satu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya yang saling berinteraksi. Kemudian definisi yang lain juga, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat, istiadat tertentu yang bersifat kontinu, kemudian terikat oleh satu rasa identitas bersama. Nah, kemudian kontinuitas ini merupakan satu masyarakat yang memiliki ciri-ciri di mana ada 4 menurut Kunchoro Ningrat. Yang pertama adalah interaksi antar warga-warganya. Yang kedua adat istiadat. Kemudian yang ketiga kontinuitas waktu. Kemudian yang keempat
adalah rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warganya. Jadi inilah ciri-ciri yang ada pada masyarakat itu sendiri berdasarkan definisinya tadi. Jadi semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan, dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan. Nah, ini yang disebut dengan pandangan atau gagasan dari MacIver dan Page di dalam buku Surjono Sukanto. Kemudian ini definisi. Ya, saya rasa kalau membaca tentu rekan-rekan mahasiswa ataupun peserta webinar semuanya akan mudah sekali ya membaca saja. Tapi yang paling penting adalah saya ingin menjelaskan perbedaan antara adat, hukum, dan hukum adat. Kita berfilosofi terlebih dahulu sebelum masuk kepada hal-hal yang sifatnya ada kaitannya dengan ilmu pemerintahan, lebih pada praktika pemerintahan. Jadi cukup secara filosofis kita bercerita atau berkisah tentang hukum, adat, hukum, dan hukum adat saja. Jadi jangan berfilosofi tentang ilmu pemerintahan lagi, terlalu lama dan terlalu panjang. Kemudian kita masuk saja nanti setelah berfilsafat dalam 3 terminologi tersebut dalam praktik pemerintahan atau realita yang ada di pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah. Nanti bahan yang akan dikasih ya, akan diberikan kepada seluruh peserta. Nah, kita mulai dari sini. Istilah adat. Jadi ketika orang-orang Barat atau Eropa datang ke Indonesia, kebudayaan Indonesia itu sudah tinggi pada dasarnya. Bangsa Indonesia ini sudah memiliki kehidupan dan ketatanegaraannya sendiri yang disebut dengan aturan-aturan, di mana aturan-aturan tersebut diterminologikan atau diistilahkan dengan istilah adat. Nah, walaupun ketika itu Indonesia belum menjadi satu negara kesatuan seperti hari ini, akan tetapi di berbagai daerah kehidupan masyarakatnya sudah memiliki atau mempunyai tata pemerintahan adat yang teratur. Nah, sendi-sendi adat yang berlaku bagi bangsa Indonesia walaupun masyarakatnya berbineka tunggal ika, akan tetapi pada dasarnya adalah sama. Pada dasarnya adalah sama. Misalnya asas kekeluargaan, tolong-menolong, musyawarah, dan mufakat, atau tidak mementingkan diri sendiri. Nah, asas-asas inilah yang pada umumnya sama di seluruh tanah air kita, walaupun di sana-sini terdapat berbagai perbedaan cara pemakaian dan juga pelaksanaannya. Akan tetapi istilah adat ini sebagai aturan bangsa Indonesia, sebagai sikap hidup, rohnya bangsa Indonesia, sudah ada jauh sebelum kedatangan orang-orang Barat, ya, ke berbagai pelosok daerah-daerah yang ada di Indonesia. Walaupun karena dialek bahasa kita bermacam-macam, beragam, akan tetapi terdengarnya berbeda, akan tetapi pada dasarnya sama, ya. Pada dasarnya sama. Contoh di Gayo, Aceh, itu istilahnya adalah odot. Kemudian di Lampung misalnya ada dengan sebutan hadat dengan huruf H. Di Jawa dengan huruf eng atau nga, ya memang biasa seperti itu. Sehingga tidak heran kalau disebut, kalau memang kita mendengarkan bahasa-bahasa sehari-hari yang dalam ucapan fonologi orang Jawa itu diucapkan dengan huruf nga. Contoh minum, nginum gitu. Sama seperti adat, ngadat ya. Dari bangsa Bugis pun begitu juga, ade.
Al-mahera adati. Jadi semuanya berasal dari kata yang sama, yaitu berasal dari bahasa Arab, itu al-adah. Ya, yang artinya adalah memang habits, kebiasaan, ya, sesuatu yang sering diulang-ulang, sesuatu yang sering dipakai terus-menerus. Sehingga istilah adat ini dikatakan telah diresapi ke dalam bahasa Indonesia, ya, hampir semua daerah di Indonesia, sebagaimana telah disebutkan di atas tadi. Nah, istilah adat itu sama dengan kebiasaan di sini, atau pengertian pengertian kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan